Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Putra, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas pengalaman saya dalam topik fan culture dan digital society. Seperti apa pengalaman saya? Langsung saja kita menyimak pengalaman saya berikutnya. Pertama itu kita mulai dari fan culture. Nah, apa itu sebenarnya fan culture? Fan culture itu secara singkat bisa diartikan sebagai budaya fan atau segala hal yang meliputi aktivitas penggemar dalam mengidolakan individu atau kelompok. Fenomena fan culture ini bisa dibilang adalah aktivitas suatu individu atau kelompok dalam mengidolakan suatu individu atau kelompok tertentu. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti BTS. BTS itu merupakan suatu objek dari fan culture, yaitu objek yang digemari oleh individu dan kelompok, dan mereka memiliki suatu fan yang disebut ARMY. Nah, fan culture dalam hal itu bentuknya banyak. Ada fan culture yang dalam batasan normal, ada juga fan culture yang dalam batasan tidak biasa juga. Ada fan culture itu ada juga yang namanya batasan fan culture yang itu batasannya melebihi atau kayak negatif. Karena fan culture ini bisa dibilang ada batas positif dan juga negatifnya. Karena kita bahas dulu yang negatifnya saja sih. Seperti contohnya saya misal BTS, ARMY itu kadang ada yang sangat mengidolakan idola mereka sampai berpikir kayak bahwa idola itu milik mereka, bukan milik siapa-siapa. Seperti itu. Nah, kita membahas pengalaman saya tentang fan culture ini. Saya juga adalah seorang fan, dan saya itu adalah seorang fan anime. Saya juga adalah fan seorang VTuber gitu. Saya mengidolakan streamer VTuber yang ada pada YouTube. Nah, pengalaman saya dalam fan culture ini tidak akan saya ceritakan mengenai dari perspektif saya, tapi perspektif saya dalam menilai fans lainnya yang saya lihat gitu. Saya merupakan fans yang cukup dalam batasan normal, dimana saya mengidolakan seseorang, ya mengidolakan saja gitu. Cukup dengan melihat mereka gitu, mereka pengen ngobrol itu biasa saja. Masalah kehidupan pribadi mereka juga saya juga adalah fan yang bodoh amat dengan masalah pribadi mereka, karena itu kehidupan mereka, bukan kehidupan orang lain. Ada juga yang fansnya jenis seperti teman saya sendiri, yang dimana dia fans pada suatu hal kayak VTuber gitu. Dia mau kayak dinotis sama VTubernya, jadi dia mengeluarkan uang untuk dinotis sama VTubernya gitu. Itu salah satu hal yang dinamakan fan culture, dimana mereka ingin dinotis sama idola mereka sendiri. Ada yang kadang sangat fanatik, sampai rela mengeluarkan banyak duit cuma untuk ya dinotis besar-besaran gitu. Dan kadang ada yang halu atau berimajinasi kalau VTuber itu milik mereka, padahal bukan. Itu merupakan salah satu pengalaman saya selama ini dalam budaya fan culture. Tidak hanya itu, budaya fan culture itu ada juga yang namanya fan war atau perang para penggemar gitu. Jadi beberapa perang penggemar yang cukup terkenal itu antara wibu dan yang pernah berperang itu antara wibu dan juga anime, dimana wibu dan anime
kadang sering menjelekkan satu sama lain gitu, kayak hal-hal apa ya yang cukup sensitif lah diperang-perangin gitu. Itu namanya fan war gitu antara ARMY dan juga Wibu ini. Hal yang paling saya menarik dari pengalaman fan culture ini adalah bagaimana fan fanatik itu merasa kayak mereka itu adalah yang menentukan nasib para fans gitu. Jadi ada kasus dimana seorang K-popers gitu ya menonton anime, dan itu diketahui sama penggemar ARMY mereka, dan K-popers itu langsung diserang sama fansnya sendiri. Seperti kayak fan itu ya melarang K-popers itu nonton anime gitu, padahal ya terserah mereka sih ya, dan juga tidak tahu kenapa. Bahkan saya sebagai penggemar wibu, sebagai wibu yang ya tidak terlalu peduli apapun yang K-popper lakukan juga ya, itu merasa kasihan sama mereka yang diserang fansnya itu sendiri ya. Padahal mereka hanya nonton anime, namun fansnya sendiri itu tidak mendukung. Jadi fan culture ini seperti budaya yang cukup rumit yang menurutku, karena ada juga yang sulit kita hadapi, itu adalah fan yang fanatik gitu, dimana fans yang fanatik itu kadang bisa berbahaya kepada kelompok yang mereka idolakan itu. Karena fan culture ini dampaknya adalah fenomena yang tidak lepas dari yang namanya fenomena positif dan negatif yang melingkupinya itu. Nah, pengalaman yang akan saya bagikan itu adalah digital society. Nah, digital society itu adalah masyarakat digital, di mana istilah ini digunakan untuk menggambarkan masyarakat modern yang saat ini yang terlibat dalam interaksi digital. Masyarakat ini terdiri dari individu, kelompok, organisasi, atau institusi yang berinteraksi dan bekerja dalam ruang lingkup digital. Di era digital ini, teknologi itu merupakan salah satu hal yang paling merubah komunitas manusia dengan cara yang signifikan. Ini termasuk cara perubahan kita dalam interaksi, berbagi informasi, dan membuat keputusan. Contohnya saja dalam digital society itu adalah setiap mahasiswa UMY, ilmu komunikasi UMY, pasti terbagi dalam berbagai kelas, dan di setiap kelas itu pasti memiliki yang namanya grup kelas, seperti kayak grup kelas A. Nah, ini merupakan digital society di mana anak-anak kelas A berinteraksi dan berbagi informasi serta membuat keputusan bersama hanya dengan ruang lingkup grup WA tersebut bersama dengan anak-anak kelas A, dan bisa dilakukan dan bisa melakukan interaksi dan berbagi informasi dan membuat keputusan dalam jarak jauh, bebas gitu sifatnya. Nah, pengalaman saya dalam digital society ini banyak, tidak hanya dalam ruang lingkup kayak grup kelas saja. Salah satu pengalaman saya itu adalah grup Facebook, dimana di sana banyak juga, di grup Facebook itu banyak sekali yang namanya grup-grup atau kelompok-kelompok digital, dimana kita bisa memilih apa saja passion kita dan masuk ke grup itu. Nah, karena aku itu adalah seorang yang suka main game, dalam digital society aku pasti mencari grup atau kelompok yang juga suka main game. Nah, di sana aku mendapatkan pengalaman berbagi informasi bersama orang yang berbeda-beda gitu, dan juga bisa mendapat pengalaman baru bagaimana caranya mengawali suatu game gitu, karena game itu ya juga termasuk hal yang sulit, karena kita harus mengetahui tips-tipsnya, tips-tips dari orang-orang yang sudah berpengalaman bagaimana bermain dan bagaimana melakukan semua hal di dalam game tersebut. Tidak hanya dalam sebuah grup Facebook, ada juga pengalamanku bergabung dengan digital society di Discord. Di sana kita bisa seperti mengajak teman kita gitu bermain, misal bermain Valorant. Pasti di grup Discord itu ada yang namanya grup-grup game sesuai dengan game yang di passion ya. Seperti Valorant, ada grup yang namanya grup Valorant.
kita bisa mengajak teman kita gitu untuk bermain Valorant, dan saat bermain kita bisa melakukan yang namanya voice call bersama teman kita yang memudahkan kita berinteraksi pada dalam jarak yang jauh gitu. Kita bisa saling berkomunikasi bersama teman kita saat bermain dan membuat bonding atau strategi saat bermain itu sangat tinggi gitu, karena kita tahu di mana posisi-posisi kita dan berkomunikasi, kita bisa berkomunikasi bersama teman kita ini begini begitu, dan langsung membuat strategi gitu dalam bermain game bersama gitu. Itu pengalaman saya saat pada Digital Society Discord. Nah, dalam Digital Society itu, Digital Society in game itu juga merupakan salah satu hal pengalaman yang sangat unik menurut saya, dimana dalam in game itu kita punya yang namanya kelompok atau guild atau segala macam lah yang merupakan kelompok game gitu. Di sana kita itu bekerja sama dalam menuntaskan misi-misi guild, menuntaskan game bersama-sama, dan juga kita bisa berinteraksi antar sesama gitu. Ya, bisa berbicara, berbagi informasi, dan membuat keputusan gitu bagaimana kita harus ke depannya. Itu merupakan salah satu pengalaman Digital Society saya. Ya, bisa disimpulkan dalam Digital Society ini banyak hal yang menarik yang bisa saya gambarkan gitu ya, dimana dalam Digital Society ini mengubah signifikasi komunikasi kita, dimana kita tidak hanya berkomunikasi hanya dengan orang-orang yang di sekitar saja, namun Digital Society ini bisa membuat saya berkomunikasi dengan orang-orang yang bahkan belum saya kenal atau dari luar sana. Tidak hanya dari Indonesia, Digital Society ini bisa membuat saya berinteraksi dengan orang-orang luar juga. Itu merupakan salah satu hal yang sangat unik bagi saya dalam bergabung dengan Digital Society ini. Nah, dan itulah pengalaman saya dalam yang namanya fan culture dan juga Digital Society. Jika ada yang lebih ataupun ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Putra, signing out.